AirAsia merupakan penerbangan bertarif murah pertama di Asia yang berdiri sejak tahun 2001. Maskapai ini menawarkan branding slogan, "Sekarang semuanya bisa terbang." Semula maskapai ini adalah milik pemerintah Malaysia, namun belakangan sahamnya dibeli oleh eksekutif Tony Fernandes. Maskapai yang awalnya merugi di tangan pemerintah Malaysia ini akhirnya disulap oleh Tony Fernandes dan berhasil menembus 20 negara di dunia. Maskapai ini mulai mengembangkan sayapnya dan beroperasi di Indonesia melalui bendera Indonesia AirAsia. Di Indonesia, maskapai ini mengoperasikan 22 unit pesawat Airbus A320-200. Dan rute Surabaya-Singapura sebenarnya bukanlah rute baru. Rute ini sudah beroperasi sejak 15 Juli 2013 silam. Berdasarkan kronologis, komunikasi terakhir pilot QZ8501 dengan petugas Air Traffic Controller Soekarno-Hatta dilakukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat itu posisi pesawat sudah masuk di wilayah udara Jakarta. Pada kontak terakhir tersebut, Irianto meminta izin menaikkan ketinggian ke level 38.000 kaki. Namun permintaan belum disetujui sang petugas. Komunikasi langsung terputus. Di Jakarta permintaan ketinggian saja yang di Jakarta dari 320 menjadi 380, dan itu memang memerlukan waktu, tidak serta-merta begitu minta 320 langsung dikasih, tidak, karena memang prosedurnya dia harus berkoordinasi dulu dengan ujung pandang, si penerima adalah Jakarta. Begitu ada permintaan perubahan ketinggian, Jakarta harus meminta izin ke ujung pandang apakah ada keberatan kalau ini saya naikkan, pertama. Kedua, dia harus minta izin pula ke Singapura, apakah dia menerima, karena di awalnya adalah 320 di flight plan-nya. Sekali lagi, kecelakaan AirAsia QZ8501 memang bukanlah ujung nasib yang bisa diprediksi sebelumnya. Namun demikian, keselamatan penerbangan tidak bisa lepas dari beberapa faktor, termasuk koordinasi antara pilot dan petugas ATC. Yang jadi soal adalah, bila benar saat itu kondisi cuaca di rute QZ8501 sedang dikepung awan cumulonimbus dan petugas ATC baru menjawab permintaan izin menambah ketinggian setelah 2 menit kemudian. Asal tahu saja, hingga saat ini ternyata ATC tidak memiliki radar cuaca, bahkan untuk bandara internasional sekelas Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara tersibuk di tanah air. Bisa dibayangkan per jamnya rata-rata terdapat 72 penerbangan yang take off dan landing alias keluar masuk. Sungguh padat. Di ATC kita belum punya weather radar di situ. Kita belum punya. Yang bisa mengetahui di situ ada weather apa tidak, pilot itu. Berarti susah dong Pak ya, tidak saling terkoneksi begitu dalam artian level yang sama begitu skala. Ya itu tadi, karena kita belum punya alat itu. Kita tahunya dari penerbang. Dengan alasan menyebutkan misalkan, saya minta naik dong di ketinggian 380 karena di percakapan itu kita tidak mendengar apakah ada alasan yang mengatakan bahwa dia menghadapi ada awan CB di depannya. Semata-mata dalam benak kita adalah untuk economic level. Kalau economic level, itu semuanya penerbang maunya minta di economic level. Kalau semuanya minta di economic level, tidak cukup separasinya. Setiap harinya, sedikitnya ada 1070 pesawat hilir mudik di landasan Pacu Soekarno-Hatta. Belum lagi mengatur jarak antar pesawat di ruang udara Jakarta. Tak terbayang bagaimana harus mengatur presisi jarak aman antar pesawat-pesawat tersebut. Ketepatan waktu dalam setiap mengambil keputusan tentulah sangat diperlukan di sini. Di lain sisi, lagi-lagi tim realitas harus terkaget-kaget dengan pengakuan pilot maskapai bertarif murah ini. Sebab bertarif murah ternyata juga berarti menekan biaya operasional seperti bahan bakar. Beberapa pilot dilarang membawa fuel yang berlebihan, di mana itu
di aturan yang sebenarnya ada namanya route reserve fuel, di mana itu memang diperuntukkan untuk kita keluar dari plan operation kalau kita menghadapi cuaca kurang bagus atau menghadapi awan CP di depan, kita harus menghindar ke kiri ke kanan, di mana itu dibutuhkan fuel lebih ya. Jadi route reserve fuel itu biasanya sekitar 15% dari total fuel yang dibutuhkan. Tapi untuk menghemat bahan bakar itu saya dengar sekarang di Indonesia dihilangkan jadikan 0. Tuntutan serba murah ini pun sudah dimaklumi oleh petugas navigasi udara, termasuk modus meminta menaikkan ketinggian untuk mencapai level ekonomis. Itu sering dilakukan juga oleh penerbang? Sering. Bahkan mungkin dalam tanda kutip kadang-kadang dia supaya dikasih, dia bilang karena ada weather dan sebagainya. Kita dibohongin, kita tidak tahu karena dia yang punya, saya nggak punya.